Io e Santina l'abbiamo aspettato per mangiare. È il dolore che esalta i sentimenti. Forse la gente nella vita vera... Ma le leggi spesso queste storie? La papina che si dà alle bambole. Vedrai che tra poco ce lo rimandano a casa. Avevi una coccinella fra i capelli. Me lo dici tu che devo fare? Hai guys, kali ini aku akan nyeritain film berjudul La Seconda Mowgli tahun 1998. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang telah jatuh hati kepada mamah tirinya. Gimana kisah selanjutnya? Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe jika kalian suka sama video ini. Ada sepasang kekasih yang bernama Anna dan Fosco, di mana mereka baru saja menyelesaikan pernikahan mereka. Anna merupakan seorang janda anak satu, begitupun juga Fosco merupakan duda yang mempunyai anak satu yang bernama Livio. Mereka terlihat begitu sangat bahagia dalam acara perayaan bersama keluarga besar dan teman-temannya. Lui se un fa l'originale non è contento. Parla, lascia l'antipatico come tutti i siciliani. Hingga kemudian pada malam harinya, ketika Anna dan Fosco sedang berkemas untuk pergi bulan madu ke Paris, Fosco kedatangan temannya yang memintanya untuk mengikutinya. Fosco lalu pamit kepada Anna dan berjanji tidak akan lama dan akan menceritakannya setelah pulang. Mattina si prende il treno e 10-20 minuti e torno. Ti aspettami. Oh, male, vai, te ne presto io. Pada saat Livio datang, Anna menduga itu adalah suaminya. Livio lalu meminta izin kepada mamah tirinya itu untuk ganti pakaian, dikarenakan temannya sudah menunggunya di luar rumah. Sementara si Fosco terlihat bersama teman-temannya, yang sedang melakukan pekerjaan yang ilegal, yaitu menggali kuburan untuk mengambil perhiasan di dalamnya. Kegiatan mereka itu kemudian diketahui oleh polisi yang sedang bertugas. Mereka pun langsung kabur. Culo voi e le tombe. Aspetta, Rosso. Rosso. Allora, reggiti. Vieni, vieni, amore. Carabinieri, venite! Carabinieri! Se ci beccano siamo finiti. Fatti fuori. Setelah dirasa aman oleh Fosco, lalu kembali menemui Anna yang sudah tertidur di kamarnya. Fosco kemudian membangunkannya dan mereka pun beradu mekanik. Fosco membawa oleh-oleh buat Livio dari Paris. Kemudian Fosco mengatakan kepada anaknya tersebut, jika dulu waktu dia seusia Livio, lebih banyak bergaul dengan yang lebih tua. Lalu Fosco pun meminta bantuan Livio untuk mengangkat barang ke dalam mobilnya. Di sini kita mengetahui jika Fosco bekerja sebagai supir angkutan barang. Pada saat Livio membantu ayahnya, terlihat dia salah memasukkannya sehingga tidak muat untuk beberapa barang. Fosco pun meminta untuk menurunkan lagi dan menata ulang. Mendengar perkataan ayahnya membuat Livio menjadi kesal, hingga terjadilah keributan kecil di antara mereka berdua yang membuatnya menjadi pusat perhatian dari penduduk setempat. Ora si fuma una bella sigaretta. Queste non ci stanno, un cielo in fili. Quelle erano qui. Quelle erano qui. Questa fatiata non imparavo lo stesso, no? No! Avete bisogno di una mano? No! Ora ci siamo usati, vediamo se in qualche cosa si riesce a intenderci. Pada malam harinya, terlihat Anna memberi saran kepada suaminya, dan tidak seharusnya mempermalukan Livio di depan orang banyak. Kemudian Fosco mengatakan jika dia akan keluar kota selama 3 hari, dan meminta beradu mekanik saat itu juga. Tu ce l'hai già una figlia. Difendersi con te non è facile. Gli potevi dire le stesse cose? Sto via 3 giorni, Anna. Io è un ragazzo sensibile. Di keesokan paginya, Fosco pun pamit kepada Anna. Ne avvisavi? No. Ho mangiato a casa dello zio. Un minuto solo. 3 hari kemudian, Fosco pun kembali dari luar kota, yang kemudian disambut dengan sangat senang oleh Anna. Suatu hari, Fosco dan Anna sedang melihat pertunjukan musik. Lalu kemudian Fosco mengatakan kepada Anna jika wanita yang dilihat olehnya itu bernama Antonella. Antonella diketahui sangat suka kepada Livio.
Mendengar itu, kemudian Anna mengatakan jika Livio dan Antonella merupakan pasangan yang serasi. Keesokan harinya, Livio sedang mencoba mendekati Anna. Livio melihat Anna sedang membaca dan menanyakan apa yang sedang dia baca. Mereka berdua pun kemudian terlihat sangat akrab. Ma nel romanticismo l'amore non è complicato. Perché sono storie romantiche. Sono storie un po' ridicole. Suatu ketika Fosco dan Anna sedang menghadiri balap sepeda. Keberadaan Anna pada acara itu membuat semua mata pria memandanginya. Selanjutnya, pada malam hari terlihat Fosco dan teman-temannya yang kembali beraksi mencari perhiasan yang berada di kuburan. Hingga kemudian mereka pun berhasil menemukannya, yang membuat mereka sangat senang akan hasilnya. Fosco begitu kaget ketika anaknya yang bernama Santina mengetahui tentang perhiasan tersebut, yang membuat Fosco kemudian menanyakan kepada Anna dari mana Santina mengetahuinya. Livio mencoba menjawab dengan menjelaskan jika kabar Fosco menemukan perhiasan itu sudah tersebar ke seluruh tetangga. Mendengar itu membuat Fosco menjadi kaget mendengarnya. Livio juga mengatakan jika dirinya tidak setuju dengan pekerjaan sampingan ayahnya, hingga terjadi kembali perselisihan di antara mereka berdua. Il maestrino ci ha dato una bella lezione. E poi oggi è andato a vendere una cosa che è di tutti. Si è fatto per farvi vivere meglio. Ma chi t'ha detto nulla? Gianni, poi... Beberapa hari kemudian ketika Anna sedang menyiram tanaman, terlihat Livio menggodanya dari atas pohon. Melihat kelakuan anak tirinya tersebut, membuat Anna menjadi tersenyum. Apalagi ketika dia bertanya tentang bagaimana Anna menganggap dirinya, yang kemudian dijawab oleh Anna, yaitu sebagai anaknya. Poi è emigrato in Australia. Ma lui neppure mi guardava. Ah, sì, il cugino Antonio. Dovendo fare un paragone. Passa, passa. Passa pure questa. Innamorata. Hari berikutnya terlihat Livio mulai dekat dengan Anna. Mereka terlihat sering bersenda gurau bersama. Hingga kemudian Anna mendapat kabar jika suaminya ditangkap oleh polisi karena pekerjaan ilegalnya. Anna dan Livio pun kemudian mengunjungi Fosco di kantor polisi. Fosco mengatakan jika dia tidak akan lama ditahan karena polisi tidak memiliki bukti yang kuat. Trovate una tua, eh? Era in casa da sempre. Ridimmelo un'altra volta e mi incazzo per davvero. Allora? Sì, seduto, sì. Magari intanto ne parlo con lo zio Umberto. 2 giorni e mi rimandano a casa. Suatu hari Anna begitu kesal melihat Livio mengadakan pesta ulang tahunnya di saat ayahnya sedang dipenjara. Anna menganggap jika Livio tidak memikirkan keadaan Fosco. Livio kemudian menghampiri mama tirinya tersebut dan meminta maaf. Kemudian pada tengah malam terlihat Livio tidak bisa tidur. Anna kemudian menghampirinya dan berusaha menghiburnya. Livio lalu meminta kepada ibunya untuk memberikan pelukan. Keesokan harinya terlihat Livio kelilipan. Melihat itu, kemudian Anna mencoba membantunya. Berhubung jarak mereka yang sangat dekat, membuat Livio menjadi deg-deg-ser. Apalagi Anna dalam keadaan telah lama ditinggal oleh Fosco karena dipenjara. Hingga kemudian Livio terlihat mulai melancarkan serangan ke bagian atas milik Anna, membuat Anna tidak berkutik dan kemudian membalas serangan dari anaknya itu, yang kemudian membuat Anna tersadarkan jika yang mereka lakukan itu salah. Kejadian itu membuat mereka tidak bisa tidur memikirkannya. Bahkan Livio memainkan rudalnya sendiri sambil membayangkan Anna. Di pagi harinya, ketika Anna sedang menjemur pakaian, Livio menghampiri Anna dan mencoba kembali melancarkan serangan ke bagian atas. Namun untuk kali ini Anna berusaha menolaknya dan pergi meninggalkan Livio. Pada malam harinya terlihat Livio kembali mencoba menggoda Anna dengan mendatangi kamar mamah tirinya tersebut. Anna kemudian terlihat tidak memperdulikannya. Hingga kemudian Livio pun tertidur di lantai hingga pagi hari. Melihat itu kemudian Anna meminta kepada Livio untuk jangan pernah melakukan itu lagi kepadanya. Livio kemudian mencoba untuk pergi dari rumahnya. Keadaan itu membuat Anna menjadi bingung. Apalagi Livio kemudian berterus terang jika dirinya sangat mencintai Anna. Livio juga berusaha mengajak Anna untuk beradu mekanik pertama dan terakhir kalinya, sebelum dia benar-benar pergi dari kehidupannya.
Anna terlihat masih mencoba menolaknya. Hingga tanpa diduga, Anna mengatakan jika dia juga memiliki perasaan yang sama seperti Livio. Dan terjadilah adu mekanik antara Anna dan Livio pada malam itu. Hari demi hari, Anna dan Livio terlihat seperti sepasang kekasih yang sedang kasmaran. Hingga kemudian hubungan mereka itu membuat Anna dan Livio menjadi bingung ketika Fosco bebas dari penjara. Fosco pun kemudian mengetahui hubungan antara anaknya dan Anna. Fosco berusaha untuk memaafkannya, karena jika tidak maka keluarganya akan dikucilkan dan akan terlihat hina di mata tetangganya. Hingga kemudian Fosco pun menjodohkan anaknya dengan Antonella, dan dia pun langsung menikahkan Livio dengan Antonella yang disambut sangat bahagia oleh keluarga besar dan teman-temannya. Itulah cerita film La Seconda Mowgli. Jika kalian suka sama ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Makasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.